Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelum saya memaparkan, barangkali peserta untuk mengisi pretest dulu. Mohon panitia untuk menyiapkan linknya. Ya, silakan Bapak Ibu mengisi pretest yang ada di kolom chat. Ya, tujuan dari pretest ini adalah untuk melihat sejauh mana Bapak Ibu mengenal media sosial Instagram untuk dimanfaatkan sebagai toko online dan juga marketplace Tokopedia. Apakah Bapak Ibu sudah pernah atau membuat toko online tersebut? Nanti di akhir materi juga akan ada post-test melihat setelah pelatihan ini apakah ada perubahan atau tidak, itu mengukur sehingga nanti bisa di kemudian hari kalau ada pelatihan yang sama kita bisa melihat atau mengacu pada hasil pretest dan post-test tersebut. Mohon maaf, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke.
Baik, operator, apakah sudah selesai waktu pengerjaan prosesnya? Sudah? Oke. Silakan Roy untuk menampilkan ini materi saya. Oke, ya. Yang pertama ini ya akan kami paparkan tentang pembuatan toko online berbasis media sosial. Ya, latar belakang ya, perkembangan teknologi telah mengacu perubahan kebiasaan individu. Salah satunya adalah hal kebiasaan melakukan transaksi jual beli. Jadi transaksi jual beli secara online ini sudah ada sebelum pandemi, tetapi ya dengan adanya pandemi ini maka transaksi jual beli melalui media online bisa medsos, ya ada yang menggunakan medsos, ada yang membuat web, kemudian ada yang memanfaatkan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Kemudian yang medsos ini ya ada promosi YouTube yang lewat YouTube, kemudian ada jual beli melalui Instagram, kemudian ada yang WA, cuman biasanya transaksinya pembeliannya biasanya lewat manfaatkan perbankan ya melalui transfer ATM atau transfer online ya. Jadi semua serba online dan tidak terjadi tatap muka ya antara pembeli dan penjual, sehingga pada era pandemi ini sangat ya, cocok sekali ya, sesuai anjuran pemerintah, yaitu mengurangi pertemuan langsung ya. Ya, pertemuan langsung ini yang disinyalir adalah terjadinya penularan virus tersebut. Ya, jadi ini benar-benar ya ada berkah dari penjualan toko secara online. Pengalaman saya juga ya di Tanah Abang itu ya, pusat pertokoan itu. Saya mencoba masuk toko Tanah Abang dan membandingkan sebelum terjadinya COVID ini. Sebelum COVID ya, kita lewat itu susah sekali ya di Tanah Abang itu. Di antara toko-toko itu penuh sesak dengan pembeli. Kemudian ruangan ya itu terasa pengap karena AC tidak mampu ya mendinginkan ruangan dengan jumlah kapasitas yang melebihi dari standar toko Tanah Abang tersebut. Dan sempat saya tanyakan bagaimana kondisi sekarang, ya mereka rata-rata pembeli secara langsung di ini sangat berkurang drastis, ya. Dan mereka alhamdulillah sebagian bisa bertahan karena penjualan secara online. Ya.
Kemudian yang kedua juga ada yang pembelian dengan video langsung. Dia membuat barangnya divideokan, kemudian jadi macam-macam ya pengembangan dari ini. Tetapi intinya adalah memanfaatkan teknologi internet atau teknologi informasi ya. Jadi teknologi informasi tepatnya dan banyak mengacu pada internet. Lanjut. Ya. Nah, ini ya dari survei ya. Dari survei ya riset ungkap lebih dari separuh penduduk Indonesia melek media sosial yang ditayangkan Kompas ya. Dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 ya. 170%, 170 juta ini sudah menggunakan medsos ya. Artinya apa? 170 ini adalah sebesar 61,8% ya dari total populasinya. Jadi 170 per 270 sekitar 61,8% yang menggunakan media sosial ya, berbagai aktivitas. Ada yang untuk promosi, kemudian ada YouTuber itu ya yang menggunakan banyak konten-konten ya, bisa dimanfaatkan dari apa? Ada yang dari mencari misalnya di mahasiswa itu bisa misalnya mencari bagaimana memasang kompresor. Nah, ini bisa ada konten-konten itu. Kita boleh mengambil konten itu, tetapi asal tidak digunakan untuk komersil. Ya. Dan juga bisa dicantumkan, gitu ya. Dicantumkan seperti ini. Saya mencantumkan Kompas ya, dari Kompas ini. Bagaimana kita menggunakan ya link dan kita cantumkan linknya ya supaya kita kalau ada komplain tidak ada masalah dari pihak yang punya hak ciptanya. Yang kedua berikutnya adalah pertumbuhannya. Pertumbuhan dari tiap tahunnya itu sebesar 10 juta ya. Jadi kalau dari Januari 170 juta, kemungkinan tahun depan itu adalah 180 juta atau penambahannya adalah 63% ya. Kemungkinan tahun depan itu menjadi 68,2%. Bisa juga lebih ya. Ini perkiraan pertumbuhan. Kemudian dari 170 juta tersebut ya, yang mengakses medsos ini rata-rata adalah pengguna melalui HP ya, 168,5 juta. Nah, artinya apa? 99,1% ya jejaring sosial ini menggunakan mobile phone ya. Ada yang masih menggunakan laptop tapi lebih banyak mereka menggunakan mobile phone. Ya. Dengan artinya penggunaan mobile phone ini rata-rata mereka tidak bergantung tempat ya. Dengan membawa HP dimanapun bisa. Ya. Sambil olahraga terus di tengah waktu bisa. Kalau pakai laptop susah bawanya ya. Sehingga ini adalah alhamdulillahnya kalau nanti kita bisa manfaatkan semuanya ini, data-data ini, maka kita akan bisa mengoptimalkan ya, misalnya karena kita ini adalah untuk berjualan ya, maka kita bisa memanfaatkan ini ya.
Jadi misalnya di tengah jalan ada inspirasi ya mengenai apa ya kita bisa langsung di handphone itu misalnya dijual ya bisa, kemudian fotonya di pas aktivitas kita ketemu momen yang tepat ya langsung diupload ya untuk memperjelas, atau juga di tengah ini wah ini perlu promosi gencar-gencaran dia upload atau apa. Ini adalah bentuk dari bagaimana memanfaatkan ya ini apalagi ya dari 99 ini kalau kita penjual pangsa pasar kita ini besar sekali ya. Kalau Anda jualan offline misalnya di Tanah Abang kalau tanpa online ya yang masuk di Tanah Abang paling banter misalnya 100.000. Yang lewat di toko Anda itu kemungkinan katakanlah 2% ya. 2% ya. 2.000 ya, 2.000. Yang beli lagi ya dari 2.000 itu yang beli yang lewat aja ya. Yang lewat. Ada yang lewat itu ada yang melirik, ada yang nonton gitu ya. Nah, itu juga turun. Ada yang lewat itu melihat toko Anda. Nah, katakanlah 50%, 1.000 ya. Kemudian yang melihat masuk dari 1.000 itu yang masuk 20%-nya ya, 200 ya. Kemudian dari yang masuk 200 itu yang melakukan transaksi 10%-nya baru 20 orang ya. Kecil sekali ya dari misalnya Anda di situ. Nah, kemudian jamnya itu juga dibatasi karena jamnya dibatasi ya itu seperti itu tadi tidak bisa banyak. Tetapi kalau di toko online ya selama 24 jam selama Anda aktif ya tinggal Anda nanti transaksinya bisa menyusul ya. Ini data-data yang mendukung bagaimana kuatnya Anda berjualan secara online. Lanjut. Nah, kemudian dari frekuensi pengguna bulanan, urutan pertama aplikasi media sosial ini ya. Yang pertama adalah YouTube. YouTube ini besar, tetapi Anda butuh waktu ya untuk mengupload atau membuat video. Ya, kalau dibuat jualan, ya itu untuk promosi YouTube. Kalau Anda tidak bisa membuat video yang bagus ya, contoh aja paling gampang ini ya promo dari kalau Anda tinggal di Jakarta ini ada Naga Swalayan, dia memanfaatkan video untuk promosinya, tetapi saya tidak efektif ketika apa video secara jalan ya online gitu, dia tidak bisa dibalikin lagi. Ya. Ini kelemahannya. Sehingga kenapa nanti saya melihat dari potensi ini adalah saya memilih Instagram ya, karena terus yang kedua WhatsApp ya, WhatsApp ini dibatasi ya penggunanya. Biasa di lingkungan saya ada grup WhatsApp untuk jual beli. Anggotanya juga terbatas ya. Jadi WhatsApp ini pengguna secara ini, tetapi kalau untuk penggunaan jual beli ini sangat kurang ya. Ini yang apa? Yang lebih aktif adalah si penjualnya. Ya. YouTube yang aktif itu bisa pembelinya karena dia mencari ya. Kalau WhatsApp ini rata-rata adalah yang aktif adalah penjualnya. Ya. Dan ini misalnya ya saya upload atau posting bisa jadi 2 jam atau 3 jam sudah numpuk yang lain sehingga orang itu ketika scroll untuk ke atas gitu ya itu malas gitu ya. Nah kemudian Instagram ya Instagram
ini menggeser Facebook ya dari ini. Instagram ini banyak mengupload foto-foto ya, dan ini biasanya cocok ya untuk promosi ya. Kemudian berikutnya adalah Facebook ya. Jadi Instagram ini menggeser dari Facebook ya, penggunaan Facebook. Dan untuk Twitter ini jarang ya dipakai, ini lebih banyak pada bagaimana dia berita atau apa yang diikut ini. Jadi kurang cocok untuk jual beli ya. Lanjut. Nah, kemudian yang pertama tadi ya, coba di sini ya, YouTube ini. Di dalam ini ya, 39% adalah vlog ya atau video blogger. Nah, ini konten yang paling utama. Kemudian musik ya atau game 19%, kemudian musik 14%, informasi populer 11%, ya. Kemudian ada animasi 4%. Nah, ini ada mistik ini. Bagi yang suka-suka mistik ini memberikan kontribusi sebesar 3%. Dan teknologi yang mengulas ya tadi ada yang video tentang pemasangan pompa, kemudian pemasangan ya kalau orang elektro pemasangan MCB. Nah, ini bisa instalasi MCB ya. Kemudian instalasi yang lain itu ada bisa dilihat. Kemudian kuliner. Nah, ini yang 2% ya. Jadi misalnya kuliner ini 2%, ada yang promo jualan, ada juga yang berkaitan dengan pembuatan kuliner. Kemudian yang kecantikan ya, promo kecantikan ini 2%. Ada yang membahas promo tentang peralatan kecantikan, ada yang trik-trik untuk ini. Jadi ini 2% ini bukan berarti dalam penjualan ya. Lanjut. Nah, ini ya. Coba ini. Dari semua ini ya, ATA ini tidak ada ini yang kuliner. Ya, yang paling tinggi ATA ini ya, video blogging family. Kemudian ada Ricis. Nah, ini 15 juta ya. Kemudian yang nonton ini ya, yang ATA ini yang nonton ini 1 miliar ya. Semua tercatat ya. Online ini untungnya adalah dicatat ya. Kalau ada pengunjung mall di mana di Tanah Abang itu kemungkinan dicatat errornya banyak ya. Kalau di sini bisa ini dilihat semua. Sehingga selain itu ya, selain digunakan YouTube ini selain untuk penjual ini juga bisa untuk ini ya, followernya tinggi, kemudian apa? Dia bisa dapat uang ya. Nah, ini ya, sampai ada 10 ini ya. Dan rata-rata coba ini. Yang informasi populer ini baru ada 3 calon sarjana ini ya. Kemudian YT Crash, kemudian ya YT Crash, kemudian The Sini Pinat ya. Ini juga informasi populer. Yang lainnya adalah lebih kepada video blogger yang kita nggak tahu tujuannya apa, kan masing-masing dari blog tersebut. Lanjut. Nah, kemudian di marketplace ya, ini urutan ya. Pengunjung di Tokopedia itu 137 juta ya. 137 juta ini mungkin nanti ya bisa transaksinya berapa ini mungkin belum saya masukkan ya. Transaksinya berapa ya. Pengunjungnya aja 137, Shopee 127 juta, kemudian Bukalapak 34 juta ya. Kemudian Facebook 31, Blibli 19 juta. Jadi Facebook ini juga ada yang transaksi jual beli.
Jadi selain medsos juga ini termasuk marketplace juga. Lanjut. Nah, toko online ya. Ini berbasis kumpulan dari berbagai toko. Jadi semua di situ ada tenan-tenannya. Ya. Kalau nggak salah yang tertinggi itu ya Lazada ya. Lazada ya. Tenannya itu. Atau mungkin lupa saya tadi saya cek itu ya. Tetapi kalau untuk pengunjung tadi adalah Tokped ya. Di platform media sosial ini yang ini yang cerita media sosial ya yang sudah dapat berafiliasi dengan marketplace seperti itu. Jadi ada membuat toko online Tokopedia, kemudian promosinya bisa lewat medsos ya. Jadi ini bisa bolak-balik. Kenapa ya orang di Tokped itu ya atau di marketplace itu karena ada kepercayaan ya. Mereka bisa komplain kalau apa-apa. Kalau misalnya di tempat lain ya, kayak transaksi di web atau di ini kadang-kadang kelemahannya adalah ketika komplain atau ketidaksesuaian atau tidak dikirim barang ini responnya kurang dan duit itu susah untuk kembali. Nah, Tokped, Shopee ini adalah mereka ada jaminan ketika ada komplain dia bisa mengembalikan uang tersebut. Nah, saya juga punya pengalaman ya di Tokopedia itu ya transaksi setelah dikirim barangnya itu ya transaksi. Nah, Tokopedia ini ada yang namanya order khusus ya. Jadi toko itu menyediakan kalau di Tokped itu kan terbatas ya tentang berapa pembelinya, barangnya. Ini ada harga khusus ya. Kita bisa nego, kemudian dia di situ dibuat pesanan khusus ya. Nah, setelah dikirim barang itu saya cek ya. Ya, ini nggak tahu strategi atau apa, dikirim menjelang maghrib ya. Dan barang di yang tidak sesuai itu sekitar 10% dari total biaya. Karena waktu itu lumayan ya transaksi untuk ini sekitar 20 juta ya. Ternyata yang barang tidak terkirim karena jumlahnya tidak sesuai itu sekitar 2 juta. Nah, ini hindari nanti ketika Anda membuat toko yang curang gitu ya. Padahal waktu itu saya lihat dia di setiap penjual itu ada ulasan dari pembeli ya, mengenai toko itu. Saya lihat nilainya tinggi tetapi juga ada kecurangan. Lanjut. Nah, ini platform tadi ya, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp ya. Nah, ini saya pilih yang medsos untuk Instagram ya. Nah, cara efektif promosi online berbasis medsos ya. Jadi diutamakan tampilan visual produknya. Kemudian juga ditampilkan ini ya ratingnya ya. Rating ini juga penting ya kalau ini. Kemudian memaksimalkan tool pada media sosial. Nah, kemudian ini yang tidak kalah pentingnya promosi pada tepat waktu ya. Misalnya Ramadan ya, maka lebih promosi untuk barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan bulan Ramadan. Kemudian yang berkaitan dengan momen-momen tertentu ya, seperti tadi ada bulan Ramadan, kemudian bagi yang umat Nasrani di Natal. Nah, kemudian ada lagi juga cuci gudang di akhir tahun. Nah, ini juga adalah promosi-promosi tepat waktu.
Kemudian promosi secara berulang-ulang. Ya. Nah, ini harus terus-menerus ini. Ya. Jangan sampai sekali. Yang paling susah ini ya membuat toko adalah bagaimana promosi. Ya. Beda kalau toko offline. Nah, toko offline itu biasanya dari mulut ke mulut ya. Tapi kalau ini adalah bagaimana gencarnya promosi online. Nah, seperti juga ya, kenapa Tokopedia itu tertinggi? Ya, pertama dibanding Shopee dia lebih dulu, tetapi dengan Bukalapak mungkin dia lebih belakang atau Blibli lebih belakang. Tapi sekarang dia marketplace. Coba Anda lihat tiap hari itu bagaimana mereka promosi tiap hari ya. Nah, kalau Anda membuat toko online ya, sebaiknya juga promosi gencar-gencaran lewat lewat medsos atau dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang kalau berikutnya adalah berinteraksi melalui pertanyaan pelanggan. Nah, yang sering ini karena kita menganggap bahwa toko ini adalah bukan toko yang maksudnya bisa 24 jam dan bisa ditinggal. Nah, tetapi ketika Anda responnya telat atau lambat, ini yang menyebabkan Anda dapat ditinggalkan oleh pelanggan karena Anda responnya lambat gitu. Lanjut. Nah, ini keuntungan ya, mudah digunakan. Jangkauan pasarnya luas tadi itu ya. Kalau Anda toko offline lambat hanya sekitar mall atau tempat tersebut atau mungkin sekitar Jakarta ya. Kemudian berikutnya adalah kemudian iklan produk dan kemudian waktu fleksibel. Nah, ini waktu fleksibel ini yang bisa dimanfaatkan untuk promo dan juga bisa bumerang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Anda responnya lambat, maka akan dijauhi oleh pelanggan. Jadi walaupun ini adalah keuntungan, tetapi kalau Anda tidak maintain, nah ini akan menjadi bumerang, ya Anda bisa ditinggalkan oleh pelanggan. Lanjut. Ini yang sudah sampaikan, lanjut aja. Nah, ini sudah ya tadi. Berikutnya adalah hal yang perlu disiapkan sebelum membuat toko online. Lanjut. Ya. Nah, ini pertama adalah niat. Ya, terutama bagi umat Islam ya. Niat ini sangat penting. Ketika Anda tidak makan sehari, ya tanpa niat puasa atau apa itu akan terasa lemas. Ya. Tetapi ketika Anda niatkan untuk berpuasa, maka ini akan jadi Anda lebih kuat ya sampai menahan itu. Jadi niat ini sangat kuat dan di beberapa aktivitas ini harus ada niatnya ini. Kemudian direncanakan ya, sesuai yang pasti, direncanakan dengan cermat, baik itu apa yang mau dijual, kemudian strategi penjualannya. Setelah itu dilakukan riset terhadap apa yang kita rencanakan. Nah, setelah diriset sesuai bisa lanjut, tetapi kalau enggak dari riset ini balik lagi ke kedua. Jadi dua, tiga ini bisa bolak-balik ya. Nah, yang keempat ini keyakinan. Nah, ini yang maintain ya, bahwa Anda yakin bahwa toko Anda ini akan kuat. Saya teringat dengan teman saya ya, bagaimana waktu itu ada temannya kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. Dia melamar pekerjaan, tidak diterima dan kemudian dia ditunjukin. Itu lihat Anda itu penjual pas waktu itu hujan-hujan, kemudian ada penjual ronde,
jalan itu. Nah, di situ ditunjukkan mereka yakin, si penjual itu yakin bahwa dia jalan di hujan-hujan ini nanti ada pembeli. Coba kalau Anda hujan-hujan, rata-rata adalah di rumah. Nah, ini adalah membangkitkan keyakinan bahwa usaha itu akan, kalau kita berusaha, insya Allah akan ketemu ya. Ini yang perlu jadi 4 ini ya, yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang mau berjualan. Lanjut, ya, lanjut. Nah, untuk langkah-langkah membuat Instagram ini, silakan ditampilkan videonya. Ini materi nanti semua di-share ya. Langkah-langkah dalam pembuatan toko online di Instagram, yang pertama adalah mendownload aplikasi Instagram melalui Play Store Ini atau App disiapkan Store di oleh handphone kalian. Jika sudah tim kami, mendownload aplikasi Roy. Instagram, selanjutnya kalian buka aplikasi tersebut. Di sini akan muncul menu pendaftaran jika kalian belum memiliki akun atau login jika sudah memiliki akun. Karena saya belum memiliki akun, maka saya melakukan pendaftaran dengan cara mengisi nama pengguna yang nantinya akan menjadi ID bagi akun Instagram atau toko online kalian. Di sini saya isikan ID-nya. Jika ID dapat digunakan, akan muncul checklist berwarna hijau di sebelah kanan. Maka ID tersebut dapat kalian gunakan. Selanjutnya kita klik tombol selanjutnya untuk masuk ke langkah kedua, yaitu memasukkan password yang akan digunakan untuk akun Instagram toko online kalian. Setelah memasukkan password, kita dapat menuju ke langkah selanjutnya, yaitu melengkapi pendaftaran atau registrasi profil akun kalian sebagai syarat administrasi Instagram. Karena saya sudah menyelesaikan syarat registrasi tersebut, maka saya dapat menyelesaikan pendaftaran. Di sini saya klik selesai. Pada tahapan ini, kalian dapat menghubungkan akun Instagram kalian dengan akun Facebook kalian. Karena saya tidak ingin menghubungkan akun Instagram saya dengan Facebook, saya pilih lewati. Di sini muncul menu tambahkan foto profil. Di sini saya lewati terlebih dahulu. Sekarang akun Instagram kalian sudah dapat digunakan. Lantas, bagaimana cara mengubah akun Instagram kalian agar menjadi akun Instagram dengan mode bisnis? Caranya adalah dengan mengklik menu hamburger atau strip 3 yang terdapat pada pojok kanan atas tampilan Instagram kalian. Selanjutnya masuk ke dalam menu pengaturan. Setelah masuk menu pengaturan, kalian pilih akun. Lalu scroll ke bawah dan muncul menu beralih ke akun profesional. Saya klik beralih untuk menuju akun profesional. Di sini kalian dapat melanjutkan proses dengan menekan tombol lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah memilih kategori akun berdasarkan yang kalian inginkan. Karena toko saya akan menjual peralatan atau perlengkapan kesehatan, di sini saya memilih kesehatan. Lalu kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah memilih jenis akun yang tersedia, apakah akan menjadi akun bisnis atau akun kreator. Karena kita akan membuat akun Instagram bisnis atau toko online, kita akan memilih pilihan bisnis. Kita klik selanjutnya. Di sini diminta untuk memasukkan info atau data kontak pribadi untuk keperluan bisnis kalian, di mana ini akan disimpan atau digunakan terhadap toko online yang nantinya akan kalian buat. Di sini sudah saya masukkan email dan nomor handphonenya, lalu saya klik selanjutnya. Di sini sekali lagi muncul
tautan untuk menghubungkan akun Instagram terhadap Facebook. Di sini saya lewati. Kalian bisa menghubungkannya jika kalian menginginkannya. Selanjutnya, terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi jika ingin mendapatkan fitur dari Instagram Business. Yang pertama adalah lengkapi profil Anda. Di sini kalian akan diminta untuk memasukkan nama dari toko online kalian. Di sini saya isikan dengan nama toko online saya, Indo Medika Utama. Lalu, jika kalian mempunyai situs web atau marketplace, kalian dapat memasukkannya di sini sebagai afiliasi agar toko kalian terhubung dari Instagram ke marketplace dengan mudah. Di sini saya masukkan link dari marketplace yang saya miliki, yaitu Tokopedia. Lalu saya masukkan keterangan terhadap toko saya dalam menu biografi, yaitu produk, medis, berbagai jenis. Setelah melengkapi profil Instagram Anda juga dapat menambahkan foto profil. Di sini saya tambahkan. Jika sudah, kalian dapat checklist tanda biru di pojok kanan atas. Selanjutnya terdapat 4 langkah lagi yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah pelajari dari bisnis lainnya, undang teman, bagikan foto dan video, serta jelajahi fitur profesional. Di sini saya akan langsung skip saja langkah-langkahnya karena kalian dapat mengikutinya secara mandiri pada saat membuka toko Instagram. Nah, ini merupakan tampilan dari akun Instagram bisnis kalian atau yang biasa kita sebut dengan toko online berbasis media sosial. Selanjutnya, bagaimana cara memposting produk yang ingin kita jual? Langkahnya sangat mudah. Yang pertama adalah dengan mengklik tanda tambah di bagian atas di sebelah nama toko kalian. Di sini saya klik, lalu pilih posting. Di sini kalian akan memasukkan foto dari produk yang ingin kalian jual. Di sini di next saja. Lalu, jangan lupa untuk memasukkan caption atau deskripsi dari produk yang ingin kalian jual. Di sini saya sudah mendeskripsikan nama dari produk yang ingin saya jual, yaitu masker hitam 3 play ear loop berisi 50 piece, beserta keterangan harga dan spesifikasi. Di bagian ini, kalian dapat mengedit atau mengisi sesuka hati kalian dan semenarik mungkin, agar para pelanggan dapat tertarik terhadap produk kalian. Karena di sini saya sudah selesai, maka selanjutnya saya akan mengklik tanda checklist biru di pojok kanan atas. Nah, postingan produk kalian sudah dapat dilihat di Instagram secara langsung. Ini merupakan tampilannya. Dan yang terakhir adalah kita atau para pelanggan dapat mengunjungi situs marketplace yang tadi sudah kita cantumkan di bio profil kita dengan cara mengklik tautan yang ada di bio profil ini. Kita klik, maka dia langsung mendirect kita ke halaman toko yang berada di marketplace. Mungkin sampai sini saja tutorial pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, dilanjut ini yang apa PPT-nya. Terus skip aja ini. Nah, ini tadi contoh-contohnya ya. Lanjut. Nah, ini ya tipnya ini ya aktif, perbanyak relasi, kemudian perjelas informasi, ya melakukan giveaway, ya bisa melalui
kalau di Tokped itu ada promosi gratis ongkir, kemudian ada cashback. Ini adalah bentuk-bentuk bagaimana mengelola toko online bisa bertahan, atau ya kecuali kalau membuat toko online ya tidak untuk kelangsungan atau memperbesar bisnisnya, boleh aja setelah dibikin ya selesai kan gitu. Oke, lanjut berikutnya. Terus ya. Nah, kemudian ya tadi ya toko medsos dengan afiliasi ini ya. Ada Tokopedia, Lazada, Shopee. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi di tutorial. Kemudian lanjut. Nah, ini marketplace ya, adalah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses antara penjual dan pembeli di dunia maya. Jadi kalau marketplace ini, Tokopedia itu kalau di offline itu diibaratkan ya pemilik dari mallnya itu. Kalau misalnya di di sini ada kebetulan dekat ini ada Jakarta Garden City, yaitu adalah marketplace-nya. Kalau offline, kalau di online ya ini adalah ada Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Kalau lihat dari market ya dari pengunjungnya yang paling terbesar adalah Tokopedia tadi, kemudian Shopee, kemudian Bukalapak, baru Lazada. Ya. Nah, beli-beli yang tadinya lebih awal ini sekarang tergeser ya. Oke, lanjut. Kemudian keuntungan afiliasi ini ya mudah digunakan ya. Jadi kita bisa sudah disediakan, nanti pembayarannya sudah disebutkan, murah biayanya ya. Jadi Anda tidak perlu sewa toko online. Ya ini berbasis ini aja. Ada ada fee-nya dari toko online setiap barang yang terjual atau yang di situ ya. Kemudian sistem fitur yang terpercaya. Jadi salah satunya ya tadi ada transaksinya bisa perbankan ya. Jadi si penjual ini tidak repot ya. Sudah disediakan BNI, misalnya ada cash ataupun kredit lewat perbankan, ada juga lewat lembaga keuangan. Nah, ini adalah salah satu kepercayaan ya. Jadi banyak yang percaya karena ada jaminan ya dari si pembeli, si pemilik toko online, pemilik marketplace-nya ini. Dan pasar lebih luas ya. Jangkauannya tidak dibatasi oleh ruang ya. Jadi misalnya wilayah atau apa ini bisa ya. Tinggal nanti masalahnya di pengiriman ya. Jadi kalau di kayak misalnya ekspedisi, kalau di Tokopedia itu kan banyak menggunakan swasta ya. Tetapi ekspedisi yang terluas jangkauannya kan pos ya, sampai ke daerah-daerah terpencil ya, itu ada. Nah, makanya di marketplace ini ya, kalau transaksi antar pulau ini biaya yang termahal adalah di ongkirnya ini. Dan biasanya promo free ongkir ini dibatasi hanya sekitar 20.000, 30.000 aja ya. Tapi kalau luar daerah itu kan sangat besar. Lanjut, Roy. Lanjut, lanjut. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan toko online di marketplace, silakan, khususnya di Tokopedia, silakan ditayangkan videonya. Langkah-langkah dalam pembuatan toko online di marketplace Tokopedia. Langkah pertama, kalian harus mendownload aplikasi Tokopedia di Google Play Store atau App Store.
karena saya menggunakan Android, maka saya akan mendownload melalui Play Store. Jika kalian sudah mendownload aplikasi Tokopedia, kalian dapat membuka aplikasi tersebut. Selanjutnya, jika sudah membuka aplikasi, kalian dapat mengklik menu masuk yang terdapat di pojok kanan bawah handphone kalian. Di sini kalian diminta untuk memasukkan email atau nomor ponsel sebagai syarat pendaftaran akun Tokopedia. Di sini saya masukkan nomor ponsel saya. Jika sudah memasukkan, kita dapat mengklik tombol selanjutnya untuk menuju proses lebih lanjut. Di sini terdapat berbagai metode verifikasi yang dapat kalian pilih. Di sini saya memilih verifikasi melalui WhatsApp. Kode verifikasi biasanya akan dikirim beberapa saat setelah kalian memilih metode yang kalian inginkan. Di sini saya sudah mendapatkan kode verifikasi di WhatsApp. Setelah memasukkan kode verifikasi, kalian diminta untuk memasukkan nama lengkap. Setelah memasukkan nama, lalu kalian diminta untuk membuat PIN keamanan terhadap akun Tokopedia kalian. Setelah memasukkan PIN, pendaftaran pun selesai. Lantas, bagaimana cara membuat akun toko kalian setelah membuat akun Tokopedia? Caranya sangat mudah. Yang pertama, kalian klik menu akun pada pojok kanan bawah tampilan handphone kalian. Lalu terdapat menu tampilan buka toko gratis yang dapat diklik. Di sini saya klik menu buka toko gratis. Kita next. Di sini kalian diminta untuk memasukkan info toko kalian. Yang pertama ada nama toko, yang kedua adalah nama domain. Nama toko digunakan sebagai nama tampilan pada Tokopedia kalian. Sedangkan nama domain merupakan nama yang akan tertera di link toko yang kalian miliki. Di sini saya masukkan sebagai contoh nama toko saya. Setelah saya masukkan nama toko saya, nama domain sudah langsung terisi secara otomatis. Tetapi kalian juga dapat mengeditnya kembali sesuai keinginan hati kalian. Karena di sini saya rasa sudah cukup pas, saya tidak perlu mengedit lagi dan langsung saja menuju ke langkah selanjutnya dengan cara mengklik lanjut. Di sini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan awal sebagai kuesioner yang disediakan oleh pihak Tokopedia. Apakah kalian pernah berjualan di e-commerce lain? Pernah berjualan melalui Instagram? Mempunyai toko offline? Hanya berjualan ke teman atau saudara? Dan belum pernah berjualan online atau offline. Di sini kalian dapat isi sesuai kondisi yang ada pada diri kalian. Di sini saya memilih untuk belum pernah berjualan toko online atau offline. Lalu saya klik lanjut. Pada tahapan selanjutnya, kalian diminta untuk memasukkan lokasi yang akan menjadi lokasi toko kalian. Di sini saya menggunakan lokasi saya saat ini. Lalu memasukkan detail alamat yang ada seperti nomor rumah, blok, RT, atau RW, dan lain-lain. Selanjutnya, kalian dapat klik pilih lokasi ini. Selamat, toko kalian sudah dapat digunakan. Pada tahapan ini, sebenarnya toko kalian sudah jadi dan dapat dicari oleh para pelanggan. Lantas, bagaimana cara untuk memposting produk yang ingin kalian jual? Di sini, pada tampilan ini sudah terlihat cara untuk memasukkan produk kalian dengan cara mengklik menu kotak dengan tanda tambah di tengah layar ini. Lalu, kalian dapat memasukkan beberapa ciri-ciri dari produk kalian seperti foto produk, detail produk, deskripsi produk, dan detail pengiriman yang akan kalian sediakan. Di sini saya coba untuk mengisi produk yang ingin saya jual dengan cara mengklik mulai. Saya pilih foto produk saya. Di sini dapat di next saja. Setelah memilih foto dari produk yang ingin kalian jual, kalian dapat mengisi nama produk beserta deskripsi lainnya. Nama produk saya di sini adalah masker hitam.
Tentunya nama produk ini dapat dibuat semenarik mungkin agar mudah dicari oleh para pelanggan dan dapat bersaing di tengah persaingan marketplace yang sangat banyak. Lalu pilih kategori, karena di sini adalah masker, saya pilih kesehatan, masker atau pelindung wajah. Kalian dapat memasukkan harga produk yang ingin kalian jual. Di sini saya misalkan produk saya akan dijual sebesar Rp25.000. Lalu apakah kita menyediakan menu grosir seperti minimal pembelian sebanyak 12? Caranya dengan mengklik atau mengaktifkan tombol yang terdapat pada menu grosir. Jika kalian ingin menjadi grosir, biasanya jumlah minimalnya adalah 5 sampai dengan 12 ataupun tak terhingga. Dan juga dapat ditentukan harga grosir kalian masing-masing. Karena saya tidak ingin produk ini dijual secara grosir, maka menu ini saya matikan. Lalu terdapat menu stok yang mana akan menampilkan stok produk kalian kepada pelanggan. Di sini saya masukkan stok yang saya miliki sebesar 10 dan minimum pemesanannya adalah 1. Kalian juga dapat mengaktifkan menu pre-order jika barang yang kalian miliki sifatnya adalah dropshipping atau sebagainya. Karena barang saya ready stock, jadi saya tidak mengaktifkan menu pre-order. Kalian juga dapat memilih kondisi dari produk yang kalian jual. Apakah dalam keadaan baru atau bekas? Karena saya dalam keadaan baru, saya pilih baru. Setelah mengisi tabel data-data di atas, baik dari judul sampai deskripsi hingga spesifikasi bahkan harga, kalian dapat menyelesaikan aktivitas pendaftaran produk yang ingin kalian jual dengan cara mengklik lanjut. Lalu kalian dapat menambahkan deskripsi dari produk kalian. Setelah menambahkan deskripsi produk kalian, kalian dapat mengklik lanjut saja atau menambahkan video dari produk kalian agar pembeli dapat lebih paham. Tetapi di sini saya skip saja. Lalu tentukan detail pengiriman. Berapakah berat dari satuan produk yang kalian jual? Di sini berat produk saya sebesar 299 gram. Lalu ada menu pilihan asuransi, di mana kalian dapat mewajibkan para pembeli untuk mengaktifkan asuransi atau opsional, sehingga pembeli dapat menonaktifkan fitur asuransi. Di sini saya aktifkan fitur asuransi tersebut. Nah, sekarang toko kalian sudah dapat menampilkan produk yang ingin kalian jual. Mungkin itu saja tutorial pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih Roy yang sudah menyiapkan tutorial baik itu Tokopedia maupun Instagram. Untuk saya serahkan kepada moderator, apakah ada waktu tanya jawab atau post test? Baik, terima kasih kepada Pak Johar. Selanjutnya akan ada post test. Ya, post test ya. Silakan post test. Kemudian nanti untuk video dan PPT nanti bisa di-share ya, panitia. Ya. Mungkin bisa sekalian diinformasikan terkait penugasan, Pak. Ya, untuk penugasan ini
Ya, ini tugas ya. Ya, buatlah sebuah toko online melalui aplikasi Instagram atau Tokopedia. Kemudian kalau sudah sampai seperti tutorial tadi, kemudian linknya dikirim ke Google Form seperti ini ya. Nanti bagi yang selesai tugasnya ya, atau selama proses bisa tanya-tanya ya ke lewat WA ya ke kami ya, nanti di-share sama WA-nya Roy ya. Nah, kalau sudah selesai dikirim ke linknya ya, link toko, link aplikasi yang sudah dibuat baik itu Instagram maupun Tokopedia, linknya diupload di grup ini ya, di Google Form. Kemudian kalau sudah selesai nanti kita nilai dan kemudian dapat sertifikat ya bagi yang sudah mengirim tugasnya. Itu Iza. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Buat Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jangan lupa mengisi post-test yang sudah disebar linknya via chat Zoom. Dan selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan penugasan yang sudah ditugaskan, seperti membuat toko online melalui Instagram dan Tokopedia. Untuk teknis pengumpulannya bakalan di-share kembali di formnya. Terima kasih. Bagi untuk saya ya, saya ini nunggu ini ya, bisa diakhiri? Iya. Baik Pak, silakan Pak. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya. Ya, jadi ada penugasan sehingga diharapkan dari pelatihan ini bagi yang sudah pernah membuat ya gampang ya. Tapi bagi yang belum ya tinggal kalau yang sudah punya Instagramnya, kemudian ada tokonya berjualan, tinggal kirim linknya ya. Kemudian bagi yang belum pernah silakan membuat, kemudian dikirim linknya. Saya ini memperjelas yang tadi. Kemudian atau memilih yang Tokopedia boleh ya, Nah, tinggal Anda membuat toko online pedia, kemudian setelah sudah selesai dikirim ke link yang ada di Google Form tadi ya. Kemudian yang sudah selesai akan mendapatkan setelah tugasnya sudah selesai akan mendapatkan sertifikat. Dan untuk acara kali ini saya akhiri. Semoga kegiatan ini ada guna dan manfaatnya ya, minimal bagi peserta dan kami ya, dan juga untuk nanti bisa untuk masyarakat lebih luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.